Hai, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat ya, salam sukses selalu. Hari ini saya pengen coba nih ya, ngomong-ngomong nih di konten ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun Anda berada. Saudaraku, mudah-mudahan Anda dalam baik-baik saja. Karena saat ini kita akan menghadapi tahun 2003 adalah tahunnya politik. Tentu kita sedikit harus tahu tentang politik, bagaimana itu politik, dan implementasinya apa. Dan jelas pada tahun 2024 pasti adalah pergantian presiden. Oleh sebab itu, mungkin dari sedini mungkin kita sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia harus tahu dan mengerti pilihan kita, siapa yang harus kita pilih. Bukan hanya membabi buta dan bukan juga hanya salah pilih atau pilih-pilih aja gitu ya. Saya dari anak bangsa ingin bercerita, mengajak dan memaparkan beberapa hal sebagai calon kandidat 2024 menjadi presiden Republik Indonesia. Tentu saja semua anak bangsa ini berhak memilih dan berhak juga menentukan pilihan itu kepada hati nurani mereka. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memilih kita harus mengetahui kriteria calon pemimpin bangsa ini ke depan. Nah, sebagai gambaran itu, saya tidak membedakan putra-putri bangsa yang terbaik di Indonesia saat ini. Namun yang bisa saya ceritakan saat ini adalah seseorang yang menurut saya dan menurut pemikiran saya dan menurut hati nurani saya, dia adalah calon pemimpin best and the best saat ini, ialah Anies Baswedan. Oleh sebab itu, izinkan saya menyampaikan sedikit kisi-kisi atau narasi di video ini. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kita, mengetahui kriteria apa calon pemimpin kita masa depan. Mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Seperti yang kita ketahui, rekam jejak digitalnya Anies semenjak dari anak-anak, remaja, mahasiswa, hingga dewasa, banyak kita temukan di dalam biografinya. Anies Baswedan termasuk anak yang cerdas, anak yang gigih belajar, anak yang pengen tahu, dan tidak lupa juga dia adalah salah satu cucu dari pendiri bangsa ini. Oleh sebab itu, kita sudah mengetahui, terutama saya adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di Jakarta. Semenjak kepemimpinan Anies selama 5 tahun di Jakarta, Jakarta jauh sangat berubah. Berubah secara strukturnya, berubah secara infrastrukturnya, berubah juga dengan cara bermasyarakat di sini. Malahan kita tidak melihat ada kehebohan, adanya masyarakat pinggiran yang digusur dengan kekerasan. Disinilah
bisa kita mengetahuinya yang dapat saya sampaikan. Salah satunya, Anies Baswedan telah merubah ibu kota negara Jakarta ini menjadi yang sangat fenomenal sekali, yang sangat berubah, yang tidak kalah dengan negara-negara maju. Jakarta telah berubah bentuk, Jakarta telah menghias diri dan berbenah, bahkan telah terciptanya beberapa ruangan-ruangan ketiga yang telah dirasakan oleh warga Jakarta. Dan di sini ada banyak hal yang dapat kita pelajari, yang banyak kita ketahui, yaitu dengan kecerdasannya, dengan keuletannya, dengan humanisnya, dan dengan kinerjanya, Anies beserta jajarannya telah merubah Jakarta ini menjadi luar biasa. Ketika sekarang bangsa ini dalam keadaan terpuruk ekonominya, baik di dalam COVID-nya juga, tapi Anies Baswedan bisa membawa perubahan yang luar biasa buat Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Jadi, dapatlah kita ketahui bahwa Anies bukanlah leadership atau pemimpin kaleng-kaleng yang selama ini kita ketahui. Mereka punya prinsip, mereka punya kinerja yang baik, dan mereka juga bukan memberikan pernyataan, tetapi memberikan kenyataan. Dan ada beberapa hal yang perlu juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air ketahui. Beberapa kata-kata yang indah, kata-kata yang mungkin menjadi renungan bagi kita semua warga Indonesia. Di antaranya, perlu anak untuk sekadar jadi orang tua, perlu hati, adab, dan ilmu untuk jadi orang tua yang pendidik. Ini kata-kata Anies Baswedan. Pilih pemimpin yang merajut tenun kebangsaan, bukan yang merobeknya demi kekuasaan. Titipkan cita-cita pada imajinasi tanpa batas, biarkan ia terbang tinggi. Integritas guru mencakup mentalitas guru dalam menghajar siswa sebagai generasi penerus bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa diletakkan sebagai salah satu janji kemerdekaan. Kerja yang membawa hasil nyata untuk rakyat menjadi catatan warisan seorang pemimpin. Orang-orang baik tumbang bukan hanya karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang-orang baik lainnya diam dan mendiamkan. Kerja yang membawa hasil nyata untuk rakyat menjadi catatan warisan seorang pemimpin. Orang-orang baik tumbang bukan hanya karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang-orang baik lainnya diam dan mendiamkan. Anak muda memang minim pengalaman
Karena itu, ia tak tawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Percayalah, masih banyak orang baik yang bisa dititipkan untuk mengelola republik ini. Ketegasan ditandai keberanian mengambil keputusan dan nyali untuk melaksanakan. Pemimpin bukan sekedar bisa jadi hero, tapi bisa menciptakan dan menggerakkan hero-hero lainnya ikut turun tangan. Bung Karno berkata, "Berikan aku 10 pemuda dan aku akan mengguncang dunia." Dia tidak berkata bahwa 9 dari 10 pemuda itu buta huruf. Itulah sikap optimis bangsa yang harus kita miliki saat ini. Saya tidak takut dihujat di medsos. Yang saya takutkan adalah apa yang kata ditulis oleh sejarawan tentang saya, karena tidak mereka menulis dengan dusta. Relawan tak dibayar bukan karena tak bernilai, tetapi karena tidak ternilai. Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Berarti anak-anak yang tidak terdidik di republik ini adalah dosa bagi setiap orang terdidik. Anak-anak Nusantara tidak berbeda. Mereka semua berpotensi, hanya dibedakan oleh keadaan. Perangkat pendidik kapanpun bisa berubah. Jangan fokus ke sistemnya, tapi ke kualitas sumber daya manusianya. Berhentilah menyalahkan nasib burukmu. Mulailah memantik cahaya demi terangnya masa depanmu. Sungguh luar biasa. Kata-kata indah dan sangat menyentuh kita sebagai warga negara Indonesia. Ini terbukti dari catatan-catatan Anies sebagai leadership, sebagai orang yang telah pernah memimpin DKI Jakarta. Kita sadar dan tahu bahwa DKI ini multi etnis. Saat ini mereka hidup rukun dan damai. Berapa banyak penghargaan-penghargaan yang didapat oleh Anies, tapi itu tidak menjadi dia sombong dan angkuh, malah dia bersyukur. Dan kita sadar kenapa Anies bisa, kenapa Anies sanggup dan bisa memberikan kenyataan kepada warga DKI. Tentu saja karena kolaborasi antara
penguasa atau pemerintah dengan warganya. Dia mendengar setiap rintihan, dia mendengar setiap keinginan rakyatnya, dia mendengar setiap aspirasi warganya, dan itu diolah menjadi bahan untuk tugasnya. Dapat kita saksikan sekarang ini betapa nyamannya kita ketika kita berjalan di DKI Jakarta, terutama daerah-daerah protokol yang begitu indah, dan beberapa bangunan-bangunan untuk masyarakat dan warga DKI Jakarta yang telah dinikmati oleh semua lapisan. Itu yang dimaksud dengan ruang ketiga. Contohnya berapa banyak taman-taman di mana anak-anak muda, di mana keluarga bisa berkumpul, memberikan aspirasi, baik dari kalangan seni yang ada di Taman Ismail Marzuki, baik juga lapangan bola yang tempat anak-anak muda bisa berkiprah, dan juga anak-anak tempat bermain yang selama ini mereka tidak miliki. Sekarang hampir setiap RW, kelurahan, dan juga taman-taman indah dibuat untuk warga DKI Jakarta. Apa yang menjadi moto dari semua Anies ini? Anies menginginkan bahwa rakyat ini adalah setara. Soal perekonomian, soal rezeki itu berbeda, itu adalah hal biasa. Tapi kesetaraan, adanya rasa kebersamaan. Kebersamaan menimbulkan rasa persatuan. Dan itulah yang Anies nyatakan di dalam programnya. Sekarang Indonesia memanggil. Ternyata rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menginginkan Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2004. Di dadanya yang kecil, rakyat menyandarkan harapan dan impian agar mereka bisa memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Ketika Indonesia memanggil, ada panggilan jiwa dari Anies Baswedan. Dia merasakan getaran-getaran itu. Sehingga berapa banyak relawan-relawan Anies Baswedan yang ada di seluruh Indonesia. Mereka tulus, mereka ikhlas mendeklarasikan diri, dan mereka ikhlas untuk berjuang tanpa balas jasa. Dan itu semua tidak dibayar. Mereka dengan keikhlasan, mereka dengan kejujuran hati, mereka dengan hati nurani menginginkan perubahan pada republik ini. Sesungguhnya saat ini Indonesia tidaklah baik-baik saja. Namun kita tidak ingin berpolemik, tidak ingin berandai-andai, tidak ingin larut dengan masa lalu, karena menghabiskan energi, karena menghabiskan tenaga. Alangkah baiknya kita berpikir masa depan dan merubah keadaan. Menyalahkan bukan adalah sebuah solusi, tetapi mengerjakan sesuatu yang baik ke depan itu adalah untuk perubahan. Inilah sebabnya kenapa harus Anies. Saat ini Indonesia telah memiliki putra terbaik, yaitu Anies Baswedan. Tidak kita ragukan lagi kemampuannya, kecerdasannya, intelektualnya, dan hubungan internasionalnya. Ketika kita bisa
mengantarkan dan menjadikan Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Insya Allah Indonesia akan mengalami perubahan yang signifikan ke depan. Mungkin juga Tuhan telah mengutus seorang hambanya terlahir di Indonesia ini. Karena apa? Setiap pidatonya, setiap paparannya, kita tidak melihat contekan, kita tidak melihat kaleng-kaleng. Tapi hati nurani yang ada pada Anies Baswedan itu yang berbicara. Itulah yang kita banggakan. Ketika hati itu penuh cahaya, insya Allah semuanya akan tersinari. Tapi ketika pikirannya dipermainkan, maka akan banyak kedustaan, kebohongan, dan negeri ini tidak lagi mau dibohongi. Saat ini generasi milenial bukan lagi generasi yang bodoh. Mereka sudah hebat, cerdas. Tinggal bagaimana kita generasi tua membina mereka, mengarahkan mereka, mensupport mental mereka, agar negeri bangsa kita ini ke depannya dipimpin oleh anak-anak muda yang cerdas, yang berakhlak, yang berbudi. Inilah tugas kita dari relawan, dari anak bangsa ini untuk Indonesia. Ketika kita mengatakan Pancasilais, banyak orang mengaku saya Pancasilais, saya Pancasilais. Benarkah mereka mengerti tentang Pancasila? Pancasila itu ada 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia ini tidak ada yang ateis. Artinya harus beragama. Tapi tidak ada unsur pemaksaan agama, keyakinan, kepercayaan kepada seseorang. Namun Anies sudah berbicara. Silakan laksanakan keyakinan, kepercayaan Anda menurut aturan agama masing-masing. Tapi janganlah hanya agama dijadikan simbol di KTP saja. Tapi laksanakanlah. Ketika hal ini terlaksana, dan pasti kita semuanya hidup dalam rukun dan damai. Tidak ada lagi yang kata radikal. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya manusia itu punya peradaban. Manusia itu harus adil dalam suatu bersikap, melihat dan menilai. Dan untuk beradab, tentu kita harus punya sopan santun. Artinya kita saling menghargai, kita saling menghormati. Kita menghargai kelebihan orang, kita menghormati kelebihan orang. Kita juga menghargai kekurangan orang dan menghormati kekurangan orang lain itu. Jadi inilah yang disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena tidak semua anak bangsa ini sama semuanya. Makanya kita terkumpul di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita banyak budayanya, walaupun banyak bahasanya, banyak adat dan istiadatnya, banyak juga kriteria macam-macam menurut daerah masing-masing, tapi kita bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi anak bangsa ini disatukan dari Sabang sampai Merauke di dalam sebuah bendera merah putih. Yang kita hormati sebagai kebanggaan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Beda kita dengan perkumpulan. Kalau persatuan adalah dengan perbedaan-perbedaan demikian,
kita menyatu dalam satu tujuan, membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dengan rasa persatuan dan kesatuan itulah maka kita bisa meraih masa depan yang lebih baik. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saat ini kita sangat miris, sangat sedih melihat legislatif kita seperti mandul dan tidak lagi mewakili aspirasi masyarakat dan rakyat pada umumnya. Kelihatan tidak seperti harapan-harapan kita sesuai dengan pernyataan Undang Dasar 45. Maka demikian, adanya kumpulan-kumpulan relawan ini adalah merupakan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan menerima inspirasi dari anak-anak bangsa ini. Dan nanti akan disalurkan kepada siapa calon-calon pemimpin bangsa ini ke depan. Jadi kita harus punya perwakilan. Ketika MPR dan DPR mandul, maka relawan siap menerima dan mewakili aspirasi, inspirasi dan harapan warga dan rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukanlah merupakan sebuah kata-kata saja yang harus kita baca sehari-hari atau dalam acara, tapi harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Memang rezeki kita berbeda-beda. Memang kemampuan kita berbeda-beda. Tetapi kita harus adil dan mensejahterakan. Artinya apa? Jangan kita biarkan rakyat-rakyat yang bodoh, rakyat-rakyat yang tertinggal, rakyat yang terpinggir itu kita pinggirkan mereka, kita anggap yang kurang bermanfaat. Tapi mereka adalah aset bangsa dan negara ini. Dan yang besar tidak kita kecilkan, biarkanlah dia besar. Yang kecil kita besarkan. Itulah moto dari Anies tadi itu. Jadi kesetaraan hidup harus ada di bumi Indonesia ini. Inilah yang menjadi program Anies, ingin mensejahterakan, ingin memberikan keadilan baik dalam hukum, ekonomi, dan politik. Jadi 3 hal ini berpengaruh di dalam bangsa dan negara ini. Pertama ekonomi, hukum, politik. Jadi jangan sampai setiap warga negara ini alergi dengan politik. Nah, andai kata kita alergi dengan politik, datang makan politik, maka kita dimakan oleh politik-politik yang boleh dikatakan tadi itu tuh pecundang-pecundang. Kita harus tahu, orang-orang baik, orang-orang benar, orang-orang cerdas harus mau dan masuk di dalam politik. Agar politik ini ke depannya lebih humanis, lebih berisi, dan lebih cerdas. Kenapa? Sekarang ini kita banyak melihat politik yang mereka lakukan ada untuk golongan mereka, kelompok mereka, sementara rakyat jadi perasan. Dan untuk itu Anies mengajak untuk mengerti dengan politik dan maulah berpolitik, apalagi orang-orang hebat. Jadi kesetaraan itulah yang diinginkan. Karena Anies punya ide, Anies punya gagasan, dan Anies punya kinerja. Dan bukan kita ini diiming-imingkan dengan uang, bukan diimingkan dengan hadiah-hadiah yang membuat selama ini terutama rakyat yang awam hanya senang sesaat tetapi tidak menyelesaikan masalah. Tapi kita butuh orang yang mensejahterakan rakyat ini, agar punya harga diri,
agar mempunyai kepercayaan diri, agar dimanapun dia berada tidak merasa saya orang kecil, saya orang kecil. Tidak ada. Tuhan pun juga marah mengatakan saya orang kecil, saya orang kecil. Tidak ada. Manusia itu sama. Kalau masalah kehidupan mereka, masalah kekayaan mereka, jangan kita mengecilkan diri dan menjatuhkan harga diri kita. Dan itulah yang ingin diangkat oleh Anies Baswedan. Dan itulah yang menjadi aspirasi saya, menjadi inspirasi saya. Kenapa harus Anies? Nah, mungkin hal ini bermanfaat untuk kita semua. Ambil yang terbaik, yang tidak manfaat diabaikan saja. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur intimidasi. Kita ada anak-anak bangsa yang harus selalu menjaga silaturahmi. Kita kuat, kita bersama. Kita bisa karena kita bersama. Jangan mau lagi kita diadu domba. Jangan mau lagi kita mendengar buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab, yang sempat membuat heboh negeri ini, yang sempat merusak pikiran-pikiran anak bangsa ini. Waspada dengan konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Dan berhati-hatilah menyikapi segala informasi. Demikian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan itu datang dari saya, bila kelebihan itu datang dari Allah. Semoga apa yang menjadi harapan dan impian kita sebagai anak bangsa terwujud ke depannya. Soal pilihan, soal memilih, itu kembalikan kepada hati nurani Anda. Saya menyampaikan, Anda menyimpulkan. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.